Total berapa kerugian Bapak? Yang udah dihabisin dari selama 2 tahun teh hampir 4 miliar lebih. Untuk mendatangkan peti itu ya? 4 miliar lebih. 4 miliar lebih. Ini dalamnya ini uang UB itu, uang Brazil tuh. Dalamnya itu uang Brazil. Kalau emang ya uang, mungkin ini perjalanan yang harus kita jalani sebelum kita mendapatkan uang miliaran. Sampai hitungan kata dia mah triliunan ini bakal jadi duitnya. Pak Ustadz lah diobatin sama Pak Ustadz. Ini mah peti bukan sembarang peti. Ini mah peti isinya semua ada demit. Si peti itu udah ditutup lagi sama terpal, ditutupin lagi, garasi ditutup. Kita masuk ke dalam. Dalam hitungan jam bapak saya masuk ke rumah sakit, ibu saya masuk ke rumah sakit, saudara-saudara semua sakit semua. Dikasih waktu jam 9 pagi kita buka itu peti. Itu peti dalamnya udah jadi rupiah. Kita datang ke tempat penyimpanan peti itu, kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, senang sekali berjumpa kembali bersama saya Mang Ai dan tim. Malam hari ini sudah hadir di depan Anda Kang Eden. Pasti sebagian sudah tahu ya, Kang Eden pernah tampil untuk menceritakan kisahnya di video yang ini nih, yang di atas. Nanti ditonton ya, video uang bibit. Pada hari ini Kang Eden akan bercerita kembali setelah kejadian uang bibit itu pada tahun 2005 sampai 2007. Yang ini lebih ngeri lagi. Menghabiskan uang 4 miliar demi menggandakan uang yang jumlahnya menjadi triliunan. Ya. Tapi apa kisahnya, apa akhirnya? Saya nggak mau bocorkan, nanti biar Kang Eden yang cerita ya. Sobat MM, mudah-mudahan Anda semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan rezeki yang banyak ya. Terima kasih atas supportnya. Baik, kita ke Kang Eden. Assalamualaikum Kang Eden. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kali ini kita ke rumah Kang Eden nih, mampir rumah Kang Eden. Di tempat Kang Eden kita syutingnya ya. Iya. Ini apa nih, kaleng-kaleng apa nih Kang Eden? Ini kaleng-kaleng bekas-bekas bahan-bahan untuk kimia ya? Kimia ya. Oh iya. Bukan merakit bom bukan? Bukan. Oh. Seperti kaleng-kaleng ini ya, obat ya? Iya. Atau penimbunan ini? Bukan minyak goreng? Enggak, bukan. Ya? Kalau penimbunan istri buat yang ketujuh mungkin. Bercanda ya, sobat kita bercanda. Ini ada di gudangnya Kang Eden. Baik, Kang Eden, tahun 2005 sampai 2007 proses mendapatkan uang Brazil. Ganda ya, uang Brazil disebutnya. Ini uang Brazil, saya juga belum ngerti nih. Bisa ceritakan Kang Eden? Pertama saya terjun ke uang Brazil itu dorongan dari orang tua saya. Karena waktu itu 2005 orang tua saya keadaannya kurang sehat lah, badannya kurang fit. Sedangkan si calo itu mengutuskan bapak saya itu harus berangkat ke daerah Jawa. Ke daerah Jawa, terus yang dicari orangnya tuh harus punya harus kelahiran hari Jumat, yang bisa mengambil barang itu, ngambil peti UB itu.
Sudah itu di rumah tuh banyak teman-teman bapak saya, gak ada yang lahir hari Jumat. Kebetulan saya datang ke rumah, pulang main datang ke rumah. Terus ditanya sama bapak saya tuh, Dan lahir teh poe Jumat kan ya? Iya Pak, lahir saya hari Jumat. Ya. Bisa kan untuk berangkat ke Jawa malam ini dengan Pak Maman, dengan Kang Ayi. Pak, malam-malam gini harus berangkat ke Jawa, naik apa? Jangan memikirkan naik apa, yang penting mah Eden udah siap. Bisa berangkat hari ini ke Jawa, insya Allah siap. Waktu itu keberangkatan saya dengan Kang Maman sama Kang Ayi itu naik mobil carry. Naik mobil carry, keberangkatan saya jam 2 subuh ke arah Jawa. Daerah mana tuh tepatnya? Kaki Gunung Merapi. Oh, Klaten. Kaki Gunung Merapi. Klaten. Ini idenya Bapak ya? Iya, Bapak karena ada rekannya yang di sana, itu barang udah ada. Singkat cerita saya berangkat tuh bertiga sama Kang Ayi sama Kang Maman berangkat. Di jalan udah banyak rintangan lah. Rintangan mobil mogok. Kebanyakan ketemu di pinggir jalan tuh di belokan-belokan itu tuh kayak kuntilanak, sejenis kuntilanak. Nah, cuma kan kalau ketemu yang gituan udah nggak aneh lah bagi saya mah. Udah sering ketemu yang kayak gituan mah. Ada gitu. Sesampai di Klaten, saya dibawa satu tempat di rumahnya Mbah siapa gitu lupa lagi saya zaman dulu tuh. Dibawa ke rumahnya Mbah itu. Terus kita ngobrol panjang. Ngobrol panjang tuh. Kalau mau bawa si peti itu harus membeli minyak inilah, minyak itu, terutama yang harus diwajibkan tuh bawa apel gin. Apel gin tuh gak tanggung-tanggung mintanya dia 3 dari daun 7 sampai daun 13. Terus yang harus diadakan tuh minyak al-baladi. Al-baladi minyak dari Turki itu. Kalau udah ada minyak itu kita bisa mengambil peti ubay itu di suatu tempat. Terus sesudah itu saya menghubungi orang tua saya tuh, Pak, ini teh ada yang harus dibeli supaya barang itu bisa kebawa ke Bandung. Apa aja tuh harus dibeli teh? Udah diceritain. Ya udah, teleponnya kasihin aja kasihin HP-nya ke Simbah itu. Udah ngobrol. Gak lama kemudian bapak saya transfer uang. Waktu itu transfer uang untuk beli minyak sama apel gin itu 150 juta. Udah ditransfer malam itu. Pagi udah ditransfer. Terus saya disuruh nunggu. Dia alasannya mau beli minyak sama apel gin itu. Udah nunggu saya setengah hari. Jam 3 sore dia baru datang. Dia emang membawa barangnya. Kayak apel gin tuh yang bulat-bulat, yang kayak bulat-bulat gini. Udah bawa 3, terus minyak al-baladi yang panjang segini nih. Minyak di dalamnya minyak, di luarnya kaca, dibungkus lagi sama kaca. Terus sesaji itu bukan sesaji apa ya, mulai dari daging kambing, ayam, kelapa muda, kayak buah-buahan, kayak minum-minuman, Coca-Cola, Sprite, Fanta. Itu udah dipersiapkan. Udah siap itu pas jam 7 malam saya dibawa ke tempat, adalah di situ rorong guha, dibawa ke suatu tempat. Di tempat itu teh kita menyiapkan sesaji sama afajin itu, terus menyiapkan parukuyan kayaknya, parukuyan di bangsa Sunda parukuyan. Terus membuka apel gin kita di situ itu tawasulan.
di tempat itu teh. Kita tawasul berdoa bersama. Sesudah beres tawasul, gak dalam hitungan detik datanglah angin besar, Kang. Angin besar tuh kayak mau ada apa gitu, angin besar. Dan gak lama kemudian angin itu berhenti. Terus kata si mbah itu teh, yuk kita boleh masuk. Sesudah masuk ke gua itu, ada 4 orang tua, tapi orang tua itu pendek-pendek, kerdil. Dia membawa kayak tongkat. Kalau di kita mah, kalau di bahasa Sunda mah bukan tongkat tapi halu. Kayak yang buat tumpuk padi tuh. Tumpuk padi ya. 4 kerdil itu membawa tongkat halu itu. Singkat cerita saya kurang mengerti bahasa Jawanya itu, ngobrolnya kan itu pakai bahasa Jawa. Saya kurang mengerti. Terus dia berbincang-bincang. Terus saya disuruh nunggu. Di tempat itu teh disuruh nunggu. Karena kalau ke dalam efeknya tidak baik buat kalian, karena itu di sana itu ada hal gaib teh, auranya sangat tinggi. Terus gak lama kemudian si orang yang kecil-kecil itu teh mengangkat kotak lah, ukurannya 1 meter ke 1 meter, warna hitam. Dia tuh diangkat berempat, ngeluarin kotak itu dari dalam gua itu tuh, ngeluarin itu. Udah sampai di tempat itu, disimpan dari tempat itu. Yang 4 orang itu, yang kerdil-kerdil itu ada di lokasi itu. Waktu itu saya masih lihat orang-orang itu. Cuma agak anehnya teh, gak lazim lah orangnya tuh. Kayak yang gimana ya? Kalau dilihat sama mata kita mah ini teh orang apa bukan? Pas saya ngobrol ke Pak Maman ini gimana cara bawa ke jalan rayanya? Sedangkan ini dibawa 4 orang juga, berat. Tar aja nyuruh orang-orang yang di sana suruh angkat, kita bayar aja. Pas saya nengok lagi ke orang yang 4 itu udah gak ada. Si 4 orang itu teh menghilang. Udah. Dari situ tuh sampai setengah 12 saya masih posisi di ruangan itu. Di tempat yang pertama tuh kita masuk, di depan gua itu. Terutama yang paling saya itu teh melihat sosok kayak genderuwo tuh, Kang. Di atas peti itu. Saya kan udah bukannya takut, cuma katanya ini teh barang peninggalan sesepuh dulu ya. Terus kenapa kok isinya makhluk gaibnya yang kayak gitu kayak genderuwo, kayak makhluk kecil gitu. Terus si paman tuh datang membawa orang tuh 6 orang, coba untuk mengangkat si peti itu, sama 6 orang itu nggak keangkat peti itu. Jangankan keangkat, pengen ngegeser juga nggak kegeser. Si peti yang 1 meter ke 1 meter itu. Udah kayak gitu, ngobrol lagi sama Pak Maman mati tuh. Gimana caranya tuh untuk membawa ini ke sana? Kita manggil lagi orang aja. Manggil lagi orang 4 orang. Jadi 10 orang, malahan bawa tambang yang gede-gede itu, tambang buat, kalau sekarang mah tambang-tambang buat konstruksi lah, buat geret-geret bahan berat. Dicoba diangkat sama 10 orang tuh. Masih gak keangkat. Terus saya sama Pak Maman mendatangi si Mbah itu. Mbah, gimana caranya supaya peti ini bisa keangkat? Dia minta sesuatu, Kang. Ini ada yang harus dibeli. Karena ini ada yang nungguin. Ini yang beratnya bukan petinya, tapi yang nungguin petinya. Yang makhluk genderuwo itu. Dia meminta sesuatu. Saya
ngobrol dengan Pak Maman, dengan si Mbah itu. Dia pengen apa? Pengen beli minyak, pengen ditukar sama minyak. Gak tau lah, lupa lagi itu teh minyak, sejenis minyak ya, harganya tuh 6 juta. Terus saya udah ngobrol gitu, bisa dipercepat gak beli minyaknya? Dari hari ini bisa gak diadakan minyak itu? Bisa, kalau ada uangnya bisa. Udah singkat kata saya ke jalan, terus saya nelfon lagi orang tua saya. Pak, ini harus ada yang dibeli, soalnya ini si petinya gak keangkat, sama 10 orang juga gak keangkat. Kenapa gak bisa keangkat? Terlalu berat bebannya. Terus gimana? Itu kayak kata si Mbah itu kita harus beli minyak lagi. Harganya sekian juta, 6 juta. Itu harus dibeli supaya barang ini keangkat. Ya udah, transfer. Ditransfer lah untuk membeli si minyak itu. Itu udah dilihat belum petinya? Belum, baru berbentuk peti. Belum dilihat. Belum dilihat, dalamnya apa belum dilihat, belum sempat dilihat. Pengen mindahin peti aja dulu itu nyampe ke jalan. Pakai alat berat segala enggak? Iya, pakai orang, alat berat enggak mungkin enggak bisa masuk. Beko Enggak bisa, itu masuknya juga jalan setapak. Susah ya jaraknya jauh. Pegunungan kan Kang. Kita masuk dari jalan tuh masuk ke perkebunan, naik lagi ke pergunungan, turun lagi. Enggak bisa mungkin kalau alat berat ke situ mah enggak mungkin masuk gitu. Sesudah itu beberapa jam kemudian dia membawa minyak, dia menaburkan minyak di atas peti itu. Enggak lama kemudian si Mbah itu nyuruh diangkat. Coba angkat lagi. Coba diangkat lagi. Bisa keangkat kan? Dengan 6 orang, gak 10 orang yang dipakai, 6 orang udah bisa keangkat. Udah dibawa ke pinggir jalan. Saya meminta ke si Mbah, tolong atuh dibuka, saya pengen lihat dalamnya apa. Takutnya ini dalamnya palsu, apa bohong, apa gimana. Oh, ini nggak bisa dibuka di sini. Belum waktunya ini dibuka di sini. Terus gimana untuk memastikan bahwa ini barang ini benar, asli. Nanti aja, itu harus ada syaratnya tuh. Membuka ini tuh nggak gampang, harus ada syaratnya lagi nih. Ada yang harus dibeli lah. Pikiran saya tuh udah negatif aja lah. Kok kenapa kita udah habis uang gini masih ada ini belum bisa kebuka, ini ada apa? Terus kita nyari mobil box untuk membawa si peti itu. Dapatlah mobil box, satu mobil box untuk ngangkat barang peti itu. Nah, diangkatlah sama 10 orang itu, dimasukin ke dalam mobil. Kita pamit ke si Mbah, ke Mbah yang Mbah Kuncen lagi ya. Mbah Kuncen ngambil. Udah kita pamit, kita berangkat mau ke 3 hari perjalanan. Di perjalanan itu nggak lebih dari 10 kilo itu mobil udah mogok. Hancur mobil itu, hancur box. Si dalam di box tuh si peti itu teh sampai ambles. Mobil itu udah nggak bisa jalan lagi, udah kebingungan. Ini pasti harus sudah ganti mobil. Paman nyari lagi mobil, dapat truk Kang. Udah dipindahin lagi lah sama nyuruh orang lagi di situ, suruh dipindahin ke mobil truk itu. Gak lama kemudian mobil jalan lagi Kang. Udah jalan lagi, udah maju waktu ke sore, si mobil tuh kejadian lagi Bang. Ambruk lagi, mogok, gak jalan lagi itu mobil, otomatis gak jalan, mati, mesinnya juga mati. Terus si hamparan truk itu hancur lagi. Baknya itu hancur? Iya, baknya tuh hancur. Baknya hancur aja tuh. Ambles. Udah kebingungan, saya udah telepon lagi ke bapak saya, Pak. Iya mobil teh nukuatin nyenakna. Gak ada yang bisa. Ini mobil udah habis 2 nih. Harus gimana Pak cara bawanya? Cari lagi mobil yang lebih bagus. Yang itu dibayar full? Dibayar full, semua dibayar, gak ada yang dihutang, dibayar semua. Meski gak sampai ya?
Udah nyampe ke, kita ngambil mobil yang ketiga. Mobilnya agak muda, bagus. Kita pindahin lagi. Sekali mindahin orang itu 2 juta, 2 juta sampai 3 juta. Sekali mindahin dari mobil itu pindah ke mobil satu lagi itu. Karena banyak tenaga. Banyak tenaga yang harus bantu bisa naikin itu. Udah pindah, kita jalan udah nyampe Ciamis. Pas nyampe Ciamis di jalan di jembatan besi yang panjang tuh yang di Ciamis itu namanya Cikotok apa? Iya, Cikotok gitu. Si mobil itu mogok lagi. Mogok si mesinnya. Ini mah bukan amblas tapi mogok, mesin itu mogok, panas. Ngeluarin asap. Ngobrol lagi sama paman gimana ini teh. Saya nanya ke paman, ini teh isi dalam peti ini teh apa sebenarnya? Sampai seberatnya sampai ke mobil udah habis 3. Ini teh apa sih dalamnya? Ini dalamnya ini uang UB itu, uang Brazil tuh. Dalamnya itu uang Brazil. Kalau emang ya uang segede peti ini, nggak mungkin bebannya seberat itu. Mungkin ini perjalanan yang harus kita jalani sebelum kita mendapatkan uang miliaran. Sampai hitungan kata dia mah triliunan ini bakal jadi duitnya. Karena ada omongan triliun miliar, saya kan semangat ya. Oh, ini bakal hasilnya bakal gede gini mah. Risikonya pasti banyak. Udah, saya nelfon lagi ke Bandung. Terus sama bapak saya dikirim lagi mobil baru. Kirim lagi mobil box baru. Kirim, ditunggu sampai semalam. Hari keempat mobil datang. Mobil baru datang. Kita pindahin lagi, nyuruh lagi orang-orang kampung sekitar situ, ambil suruh mindahin. Malahan nanya-nanya orang yang bantuin kita juga, itu teh peti apa, meni berat-berating, gak dibilangin peti uang itu, gak dibilangin. Ini mah beban petinya ketebalan bajanya tebal, jadi berat. Udah berjalan lah, kalau udah ngelewat Ciamis udah pindah mobil keempat, lancar di perjalanan, lancar, gak ada kendala lagi. Sesampai di Bandung tuh tengah malam jam 10 jam 11-an lah nyampe di Bandung, nyampe ke rumah. Terus kita nurunin peti itu teh, banyak lah rekan-rekan bapak saya tuh datang semua untuk bantu nurunin itu peti itu. Sesampai si peti itu udah turun dari mobil udah berangkat, si peti itu udah ditutup lagi sama terpal, ditutupin lagi, garasi ditutup. Kita masuk ke dalam hitungan jam bapak saya masuk ke rumah sakit, ibu saya masuk ke rumah sakit, saudara-saudara semua sakit semua. Bersamaan hari itu jam itu bersamaan semua. Datanglah Ustadz. Sampai sekarang Ustadznya udah almarhum, datang Pak Ustadz. Kakak saya yang manggil Pak Ustadz tuh, Pak Ustadz, yuk bapak jeung mama keluarga sadaera, yuk tiba-tiba datang peti ieu, nah jadi kieu. Ke Pak Ustadz lah, diobatin sama Pak Ustadz. Ini mah peti bukan sembarang peti. Ini mah peti isinya semua ada demit. Kata Pak Ustadz. Dia ada demit semua ya. Saya penasaran. Saya nanya ke Pak Ustadz, demit itu ada demit bawaan peti ya apa yang ngikutin itu teh. Si peti itu udah diisi dengan makhluk-makhluk bangsa kuntilanak, genderuwo, udah dimasukin gitu. Dari sananya udah diisi yang gitu. Pak Ustadz minta air doanya Jung, biar saya bisa melihat si makhluk-makhluk apa aja itu yang di situ. Gak lama kemudian Pak Ustadz ngasih air doa, saya minum. Emang bener Kang. Dari mulai kuntilanak, anak-anak kecil, genderuwo, makhluk-makhluk yang menyeramkan, yang ada tanduknya mukanya merah, ada semua Kang di situ Kang.
Oh pantesan orang tua saya sampai sakit semua tuh. Udah karena bapak saya udah gak bisa apa-apa, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Ibu saya juga dibawa ke rumah sakit. Yang adik-adik saya sama kakak-kakak saya di rumah. Kata Pak Maman, tiap malam itu harus dikasih sesaji. Sesaji itu tiap pada maghrib tuh minta kelapa muda 3, apel jin. Tiap maghrib, tiap jam 6 sore dia harus disimpan 3 dobegan sama apel jin. Malam pertama disimpan. Terus tetangga-tetangga itu ngomong ke kita, ke pihak keluarga saya, dari kedatangan peti itu kok kenapa suasana tempat itu tuh jadi angker, berisik lagi. Kalau tengah malam tuh berisik, kayak banyak orang berisik aja. Udah gitu saya rembukan dengan Kang Maman, dengan kakak saya, ada kakak saya yang paling gede laki-laki. Rembukan, terus saya bilang dulu ke orang tua, ke rumah sakit, Pak, peti yang ada di garasi teh kita pindahin aja ke belakang, ke kontrakan yang di belakang tuh. Soalnya ini peti di dalamnya makhluk yang tidak baik. Ya udah sok pindahin aja, sebisa mungkin pindahin ke tempat yang aman. Ya udah ada izin dari orang tua sama kakak saya sama Kang Maman. Si peti itu dinaikin lagi lah ke mobil. Kita nyari mobil lagi, dipindahin ke belakang. Kan di belakang tuh banyak kontrakan tuh, ya peninggalan orang tua saya. Simpenlah di satu kontrakan, dikosongin buat simpan peti itu. Malam pertama biasa menyiapkan tiga kelapa muda sama apel jin. Nyiapin. Tiap malam itu ditungguin, Kang. Paling sedikit 5 orang yang nungguin peti itu. Karena peti itu banyak yang ngincer. Karena yang lain tahu nama, nggak tahu rupa. Tahu nama uang Brazil, tapi dia nggak tahu bentuknya kayak gimana si uang Brazil tuh. Udah malam jam 12, yang ngontrak itu pada keluar semua, Kang. Karena berisik di dalam kontrakan itu, yang ada petinya tuh berisik. Banyak orang yang ngobrol, pokoknya berisik aja. Ada yang apa yang dipukul-pukul, apa yang barang itu dipukul-pukul di situ, rame aja. Yang kontrak itu pada kabur semua, Kang. Belum boleh dibuka tuh peti? Belum dibuka. Saya penasaran sama isi peti itu, tapi jangan ada yang tahu. Rekan-rekan bapak saya juga nggak ada yang tahu. Kalau siang mah pada nggak ada. Ntar kalau udah mau maghrib dia pada datang karena nungguin perintah dari bapak saya, suruh tungguin. Siangnya sama kakak saya sama paman, kan kunci ada di saya nih. Kunci zaman dulu yang bulat, Kang. Kunci gemoknya teh bulat. Masukinnya dari pinggir, serak, dibuka, trak, dibuka, Kang. Dibuka si peti itu. Di dalam peti itu ada uang, Kang. Hamparan uang. Di atas hamparan uang tuh ada sertifikat, Kang. Gambar dari sertifikat itu ada segitiga emas, Kang. Uang, sertifikat, dilapislah sama plastik, Kang. Terus ada besi penjaganya, Kang. Gak sembarangan bisa dibuka tuh besinya tuh, Kang. Saya nggak tahu cara membuka besinya. Ini besinya bisa dibuka apa dipotong? Saya kurang tahu tuh, Kang. Cuma dilihat aja dalamnya. Oh, ya isinya. Cuma dipegang-pegang, gini uang teh. Cuma suaranya kok beda. Dipukul teh kalau kayak tumpukan kayak dus, kayak uang mah kalau di sini kan beda, Kang. Ya, suaranya kok beda ini. Udah ada kejanggalan lah. Di dalam peti itu udah ada kejanggalan, kok beda. Ya udah ditutup lagi. Tamu sehari-hari itu, Kang, tamu ke rumah tuh bukan 1, 2, 3 orang, Kang. Yang dari Jakarta, dari mana-mana tuh datang ke rumah semua. Jadi tersebar? Tersebar lah bahwa barang itu ada di daerah Bandung, di rumah ini. Meminta untuk
pengen ngelihat sekali aja bentuknya peti itu kayak gimana. Dia sanggup bayar 1,5 juta ngelihat aja Kang. Udah nggak ada yang diperlihatkan ke siapapun, nggak diperbolehkan. Saya datang ke rumah sakit, Pak. Gimana itu peti? Itu yang kontrak di sana tuh semuanya pada bubar ketakutan karena apa? Karena berisik. Bapak saya kan terbaring sakit, saya juga nggak mau ngebebanin dia. Pak, SPA tuh udah aja lah, Pak. Buang aja kemana tuh. Jangan sampai ada di sini dulu untuk sementara sampai Empah sehat. Kata Empah udah aja simpen aja dulu di situ tuh Empah pulang dari rumah sakit. Ditunggu di situ Kang udah 7 hari. Dalam 7 hari itu teh Kang, si makhluk itu teh terus Kang. Tiap malam Kang, jangankan ada yang tinggal di kontrakan itu, yang lewat juga dia gak ada yang berani Kang. Lewat kan itu teh jalan umum Kang, jalan gang, jalan umum. Gak ada yang berani satupun lewat situ Kang. Ada yang lihat buta, ada yang lihat genderuwo, ada yang lihat kuntilanak. Saya nungguin di situ emang iya Kang, angker itu tempatnya. Pak RT dan warga gimana? Udah kan Pak RT, Pak RW setempat nggak berani negur ke orang tua saya karena orang tua saya di situ terpandang ya. Nggak ada yang berani negur apa-apa, nggak ada yang berani. Saya meminta izin ke orang tua saya untuk dipindahin lah barang itu biar Empah cepat sembuh. Hari ke-7 tuh peti itu dipindahin Kang ke tempat lain. Masih rekan bapak saya ya yang punya tempatnya, dipindahin lah ke sana. Sesudah dipindahin ke sana, bapak saya sembuh Kang. Ibu saya sembuh. Pindah peti itu 2 hari bisa keluar dari rumah sakit. Udah normal lagi. Bapak saya udah bisa pulang. Hari itu saya udah nggak mau tahu lagi. Si Kang Maman itu Kang, orang jahatnya tuh Kang Maman Kang. Dia yang punya otak-otakan itu Kang Maman. Yang udah nyeting apa-apanya Kang Maman tuh. Pas saya pulang, gak lama kemudian Pak Ustadz ngasih air doa, saya minum. Emang bener kan? Dari mulai kuntilanak, anak-anak kecil, genderuwo, makhluk-makhluk yang menyeramkan, yang ada tanduknya mukanya merah, ada semua Kang di situ Kang. Ngobrol-ngobrol dengan bapak saya, itu kita untuk menyempurnakan ini uang UB ini, kita harus ngadain uang 600 juta untuk membeli kambing, beli minyak ini, beli apel, beli sesajen untuk kejadian uang itu. Ini uang kalau udah jadi rupiah bakal jadi 1,2 triliun 2 miliar. Satu peti itu kalau udah jadi rupiah. Mungkin karena apa? Senang ngedengarnya uang bakal hasilnya segitu. Gak lama kemudian bapak saya jual tanah, jual ini untuk ngumpulin uang segitu. Nah, udah terkumpul ngadain Kang riungan di rumah kayak yang hajatan syukuran gitu untuk menyempurnain uang itu. Udah beres menyempurnakan kata si ada orang bisanya Kang, dukunnya ada. Kalau disebutin mah Kang, dukunnya tuh Kang Aang Kang. Orang yang ngaku-ngaku bisa menyempurnakan uang itu. Dikasih waktu jam 9 pagi kita buka itu peti. Itu peti dalamnya udah jadi rupiah. Tunggulah, gak pada tidur Kang. Karena nunggu kita mau hitung duit besok. Cerit singkat kata, kita datang ke tempat penyimpanan peti itu, kita buka. Jong. Gak ada isinya? Gak ada isinya Kang. Uang yang tadi Brazil itu hilang? Uang Brazil masih ada Kang, cuma gak jadi rupiah. Oh maksudnya jong masih gak berubah? Gitu? Gak berubah.
Kita gergaji, dibuka itu si plastiknya disobek, si sertifikat yang ada segitiga emasnya itu tuh diangkat, dikeluarin Kang. Atasnya uang, bawahnya dus, dia bawahnya coran Kang. Coran semen. Coran semen. Sesudah itu bapak saya mungkin karena sok melihatnya, bapak saya masuk lagi rumah sakit. Kang Maman masih ada di tempat, si Kang itunya udah kabur. Orang yang ngaku bisa menyempurnain uang UB itu udah hilang. Udah hilang mungkin karena dia udah dapat uang yang 600 juta itu, beli sesaji, beli apa itu pastilah nggak tahu gimana triknya dia sama rekan-rekannya yang lain. Mungkin Kang Maman yang ikut terlibat. Kata Kang Maman ini ada yang kurang. Masih kurang juga. Nah, masih kurang juga. Ini ada yang kurang. Ini harus menyembelih sapi. Beli sapi nggak boleh ditawar, nggak boleh ditawar. Terus harus beli apa lagi lah, minyak apa lagi. Sedangkan bapak saya udah tergeletak di rumah sakit. Dia pengen memastiin, pengen nyempurnain uang itu. Saya yang nungguin waktu itu, malam itu saya nungguin di rumah sakit. Bapak saya terbaring, dia nggak bisa berdiri, malah bisa cuma nunjukin ke lemari rumah sakit tuh Kang, yang tempat penyimpanan baju bapak saya. Dia nunjukin, suruh ngambil celananya, diambilin celana, kasihin ke bapak saya, ngeluarin uang. Bapak saya itu nggak tahu berapa juta ya dulu, ngeluarin uang dikasihin ke Kang Maman. Kang Maman menjanjikan, Pak, sing sabar weh, da artos anu terus dikeluarkan ku bapak sekian juta bakal terganti dengan uang ini, bakal kegantilah semua. Udah singkat kata, saya pulang dari rumah sakit. Sesudah itu saya bongkar tuh sama kakak saya, sama paman saya, bawa linggis, bawa apa-apa, saya bongkar tuh si peti. Dibongkar si peti itu teh, dihancurin aja peti itu, karena peti itu udah menimbulkan masalah besar di keluarga saya. Telepon Kang Maman, sama kakak saya ditelepon, di mana? Ini lagi beli sapi sama beli minyak ini sama beli apa aja. Ntar saya nyampe ke sana jam 8 malam, sampai lagi ke tempat. Datanglah teman bapak saya, nggak tahu dari mana. Bapak saya juga nggak bilang. Datanglah seseorang yang datang ke rumah sakit secara tiba-tiba. Nggak kenal. Kakak-kakak saya yang perempuan juga nggak ada yang kenal. Saya juga nggak kenal. Teleponlah saya. Telepon saya, suruh saya datang ke rumah sakit. Ada orang datang tiba-tiba, bilang ke bapak saya, ngobrol, Pak, udah jangan dilanjut lagi. Uang itu gak bakalan jadi. Bapak udah berhenti sampai di sini. Mudah-mudahan uang yang udah dikeluarin sama bapak, mungkin dengan cara lain bisa keganti. Bapak lupain aja itu udah kejadian. Bapak udah ketipu. Kalau bapak pengen melihat apa isi di dalam itu, bapak kan di sini. Coba lihat sama anak perempuan bapak, sama anak laki-laki bapak, ikut ke tempat yang penyimpanan peti itu, biar kita buktikan. Setelah berangkatlah ke tempat peti itu. Ya, isinya makhluk itu. Dia yang membawa segala penyakit ke keluarga saya. Disitulah kita mengadakan pengajian keluarga. Kita ngundang para ustadz ya, yang ustadz setempat. Undang, kita ngaji bersama di situ. Si makhluk itu akhirnya hilang, Kang. Pergi. Sesudah itu, yang jadi penasaran saya pribadi, kakak saya, dia ngaku-ngakunya ngaku-ngakunya orang itu yang tiba-tiba datang, Mas Bayu. Umuran berapa? Waktu itu umuran sekitaran di bawah 50 lah, 48an lah. Dia datang. Dia menceritakan segala sejarah peti UB ini
Dia menceritakan. Yang jadi pertanyaan saya ke Mas Bayu, dia tahu susuk-beluk ceritanya dari zaman dulu ini peti. Dia ceritain kan. Emang ada, emang iya. Itu peninggalan nenek moyang kita zaman dulu. Emang ada harta karun. Cuma yang ada sekarang itu cuma cangkangnya aja. Cangkangnya aja, kayak petinya aja, dalamannya udah nggak ada. Cuma dipakai nipu sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kakak saya bilang, terus Mas, ini bapak saya tuh udah habis uang sekian miliar gara-gara terjun ke bisnis UB ini. Kata Mas Bayu cuma satu kata, dikasih berlian, warnanya tuh coklat, ini simpen. Suatu saat kalau udah waktunya, ini bisa dijual untuk ganti yang udah dihabisin. Udah setiap saya ngobrol, dia minta diantar ke air untuk sholat. Udah disimpan di tempat biasa bapak sholat, di tempat adalah kalau zaman dulu mah goa, tempat ibadah di dalam rumah tuh yang kecil, cukup buat keluarga. Pas begitu dia masuk goa, ditunggu beberapa menit sampai setengah jam, pas dilihat dia nggak ada Kang. Mas Bayu hilang. Mas Bayu hilang. Tapi si batu itu yang dikasihin ke keluarga saya, dia masih ada. Udah singkat kata, kedua hari kemudian bapak saya di rumah sakit, keadaan udah kronis. Udah kronis, masuk ke ruang ICU. Dalam jangka 3 hari, tengah malam datang lagi. Mas Bayu itu datang lagi, tiba-tiba datang ke rumah sakit. Ke kakak saya suruh kumpulin anak-anak empah semua, kumpulin datang ke sini, pada ngumpul semua. Suruh datanglah semua, adik-adik saya, kakak saya suruh datang, suruh ngumpul. Cuma bilang, kalau empah ini bisa selamat sampai jam 12 malam sekarang, empah panjang umur sehat. Tapi kalau empah nggak bisa ngelewatin jam 12, ikhlaskan. Kita masih ngobrol Kang, masih bareng di ruang tunggu tuh masih ada. Pas setengah 12 dokter masuk, diikutin ku kakak saya yang perempuan ikut. Pas dicabut denyut jantungnya sama alat bantu yang dimasukin ke mulut tuh dicabut, udah nggak ada Kang. Udah nggak ada, udah meninggal. Kakak saya bilang ke keluarga semua, Pak, udah nggak ada. Otomatis lah menjerit semua. Udah menjerit semua, sama Mas Bayu semua dipeluk Kang. Yang sabar yang saya masih ingat kata-kata dia, yang sabar yang tawakal. Ada namanya kehilangan orang tua Kang. Asa hirup terhirup Kang. Asa udah ngedengar gitu, udah pikirannya udah ngeblank. Buat apa kalau orang tua saya mati? Saya mau jadi apa? Udah singkat kata Mas Bayu, dia masuk ke ruangan, ngobrol di ruangan di situ. Apa-apa yang dibutuhkan untuk acara pemakaman, bayar rumah sakit, sampai tahlil, sampai ke-7, sampai ntar yang ke 40 hari, 100 harinya, setahunnya. Jangan dipikirkan. Sekarang mah anak-anak empah berdoa aja untuk empah. Jangan memikirkan kebutuhan apa-apa. Uang udah ditanggung. Udah dipersiapkan sama Mas Bayu. Itu dikasih berlian Kang. Dikasih berlian. 1 berlian ke kakak saya yang perempuan. Sebesar apa berliannya? Segede gini Kang. Cuma bulat.
Bukan bulat. Dijual? Iya. Iya dijual Kang. Berapa nilainya? Hampir 300-an Kang. Juta. Jangan dipakai hura-hura. Ini untuk Bapak. Kalau berlian yang sebelumnya kemana? Masih ada Kang, masih disimpan. Sampai sekarang? Sampai sekarang masih disimpan. Itu juga bisa dijual? Sekarang saya nggak tahu ya. Nah itu disimpan sama kakak saya. Suatu saat kalau udah waktunya Mas Bayu itu bakal datang kembali. Tapi sampai sekarang udah berapa tahun? Udah sekarang itu 2022. Waktu itu kejadian 2007. Kata Mas Bayu cuma satu kata. Ntar suatu saat Mas datang lagi ke keluarga. Sesudah beres pemakaman tuh. Itu Kang kursi tuh bulat Kang. Ruang tamu tuh bulat. Ngobrol bareng sama kakak saya sama gini. Ngobrol. Datanglah Kang. Sosok yang menyerupai Bapak. Cuma bilang gini. Di dalam lemari empah. Di dalam kotak. Itu ada emas batangan. Yang ditutup, yang dibungkus sama kain kapan. Dibungkus sama kain kapan itu. Simpan di tempat yang aman. Tunggu 3 bulan ke depan. Itu emas jual. Dalam sekejap mata hilang. Tapi pas begitu hilang. Gak ada yang ngomong satupun. Cuma pas begitu astagfirullahaladzim. Semua ingat keomongan si bapak-bapak itu yang datang tadi. Tiba-tiba dibukalah si lemari kerja bapak teh. Nyata Kang ada. Dalam batangan emas tuh 99. Padi dan kapas. Jangan itu sampai, petinya kemana? Petinya sekarang ada di Kapolsek apa itu? Kapolsek. Disimpan di situ. Diambil. Masih ada sekarang. Kurang tahu sekarang ya, Kang. Itu teh sekarang udah berurusan dengan aparat karena disalahgunakan sama rekan-rekan bapak saya. Karena bapak saya udah meninggal. Saya udah tidak tahu, saya udah nggak mau tahu lagi tentang peti itu. Sama rekan-rekan bapak saya tuh disalahgunakan. Ya. Kalau foto-foto mah zaman dulu belum ada HP, cuma foto-foto zaman dulu ada, cuma saya tahu di mana sekarang nyimpennya. Ada masa uang Brazilnya, terus gambar petinya, bentuknya kayak gimana. Jenis sertifikatnya ada itu Kang, ada lambangnya tuh. Ada di rumah? Nggak tahu kakak saya yang nyimpen Kang. Kalau misal ketemu boleh lah ya. Ya kita tanya ya. ke kakak saya apakah masih ada, masih tersimpan si barang-barang peninggalan bapak itu kayak gambar-gambarnya, terus sejenis uangnya. Kakak saya yang nyimpen dulu. Tapi ibu masih hidup ya? Sama. Ibu bareng. Meninggalnya bersama. Berurutan. Selisih berapa lama? Pertama ibu dulu. Oh ibu dulu. Ibu dulu, terus bapak. Dalam berapa hari? Dalam gak lama Kang, gak lama. Seminggu ada? Lebih, gak lama Kang. Total berapa kerugian bapak? Yang udah dihabisin dari selama 2 tahun teh hampir 4 miliar lebih. Untuk mendatangkan peti itu ya? 4 miliar lebih? 4 miliar lebih. Si kuncen ini masih ada? Kuncen itu sampai dicari sama saya sama kakak saya udah nggak ada lagi. Udah nggak ada. Saya cari-cari Kang Maman yang udah dicari-cari teh si kuncen itu sama si Kang Aang itu. Sampai sekarang nyari? Sampai sekarang nggak ada Kang. Kalau ketemu Kang Maman, Kang Aang dan kuncen Merapi itu kira-kira gimana sikap Kang Eden? Saya pengen ketemu. Saya mau minta pertanggungjawabkan apa yang udah dia perbuat ke keluarga saya. Ya sejetot 2 jetot mah wajar lah.
Nah saya tumpur jeung keluarga-keluarga jeung nyawa-nyawana habis teh, bukan uangnya saja yang habis, tapi dengan nyawa-nyawanya. Ke keluarga besar saya, terus ke yang lain, jangan sampai terjun ke dunia berube-ubean. Uang Brazil. Uang Brazil, Penggandaan uang juga. Penggandaan uang kayak perahu layar. Nah, pokoknya bisnis-bisnis mistik jangan dipercaya. Uka-uka ya sebetulnya. Uka-uka udah jangan dipercaya. Tahun ini teman saya pribadi, teman dekat saya udah habis berapa miliar. Sampai sekarang dia jadi buronan. Sampai sekarang dia gak berhenti ngikutin ngejar-ngejar uang gaib itu. Sampai sekarang. Dia sekarang jadi buronan saya. Dia menggelapkan motor saya, beberapa motor teman saya. Motor terakhir, motor guru besar saya. Dia tipu. Dia mengejar penggandaan uang. Nggak berhasil. Kalau juga. nonton nih, kalau ada yang nonton, keluarga Haji Cepi yang di Sapan tuh, Cepi itu penjahat. Dia yang udah sekarang dia mengikuti uang-uang gaib. Karena dia udah habis modal, dia nipu-nipu ke teman-temannya. Nipu pinjam motor hilang. Pinjam motor ke sini hilang. Dia udah habis miliaran. Sekarang dia nipu ke teman-temannya. Cuma pas begitu, astagfirullahaladzim. Semua ingat keomongan si bapak-bapak itu yang datang tadi, tiba-tiba dibukalah si lemari kerja bapak. Nyatakan ada. Kang Eden, setelah kejadian ini, Kang Eden masih mengalami punya kejadian lain nggak? Punya, saya kejadian perahu layar sama penggandaan uang. Tahun berapa itu? 2012. Baru berarti? Baru. Kejadian terakhir ya? Baru. Nah itu nanti. Sama nganter-nganter itu si Cepi itu, Haji Cepi itu. Nah itu boleh tuh nanti diceritakan lagi di Malam Mencekam. Insya Allah di lain kesempatan. Kalau posisi kayak saya sehat, pasti kita cerita Ya, lagi. ya. Ada pesan nggak untuk mereka yang sedang berburu uka-uka? Gini aja Kang, pesan-pesan buat pemburu uka-uka. Sayangi keluarga. Berusahalah dengan jalan Allah. Kita berpikir secara sehat. Negara kita tuh ngeluarin uang dihitung. Ya Kang ya. Sekian triliun. Terus uka-uka itu mengejar uang triliunan. Kalau secara logika, uang dari mana uang yang triliunan itu? Kang? Yang goib mah gak punya uang Kang. Bohong ya? Bohong. Itu mah trik belakang, pemalsuan, tukang tipu. Kalau ada orang yang bisa kayak gitu, saya yang duluin ngadapin dia. Baik, Kang Eden sangat menginspirasi dan memberi informasi yang bagus sekali untuk kita semua. Untuk Anda pemburu uka-uka, stop saja sampai di sini ya. Ya, udah. Jangan sampai keluarga hancur tadi. Iya, jangan sampai keluarga hancur, jangan kita semua jangan sampai tergiur lah. Ya. Sama hitungan uang miliaran. Kita usaha yang secara real aja, yang logika lah. aja, di jalan Allah. Di jalan Allah. Di dunia saja sudah rusak. Dirusak. Nanti gimana kalau udah meninggal? Ya, pertanggungjawaban di akhirat nanti gimana? Oke. Baik Kang Eden, terima kasih atas ceritanya dan kita tunggu ceritanya di MM lagi. Untuk sobat yang suka dengan cerita kisah nyata dari Kang Eden, silakan komentar di bawah. Jangan lupa subrek, like, komen ya. Kang Eden terima kasih ya. Ya, sama-sama Kang. Kalau kaos kan kemarin udah ya. Ya Kang. Nah nanti tinggal oleh-oleh kecilnya. Siap. Makasih banyak Kang. Iya. Sobat sampai di sini dulu. Kita tunggu video Kang Eden berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.